Hai, aku Sagara Langewunga Paramahita, biasa dipanggil Saga, dari HIUPN Angkatan 2021. Kenalin, nama aku Muhammad Firky Apriliando, biasa dipanggil Firky atau Iki. Aku dari Angkatan 2021, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, UPN, Yogyakarta. Kenalin, aku Valen, King Valen Stefanus Suseno dari Angkatan 2019. Ya, halo, kenalin, nama aku Edith Nazareta Putri Wijaya, biasa dipanggil Edith dari Angkatan 19 juga. Aku Nami dari HI18. Hai, aku Rena dari HI18. Halo. Kenalin, aku Adelia Sandrina dari HI 2020. Aku Fathan dari HI20. Kalau aku mending kuliah offline ya, karena kalau online kan kita nggak bisa fokus ya. Kita misal pasti banyak lah mahasiswa yang sambil dosen yang ngejelasin di Zoom pada buka YouTube lah, lihat drakor, lihat apa. Jadi menurutku enakan lebih offline, enakan offline karena kan biar kita juga datang ke kelas langsung, lebih disiplin waktu juga, ketemu dosen langsung. Jadi kalau naik juga lebih jelas kayak gitu. Kalau aku sih mending offline, karena kalau offline tuh kita bisa diskusi secara langsung dan gimana ya, pemaparan pendapat itu bisa lebih nyata lah. Apa ya? Satu barengan, jawabannya barengan. Oh, iya. 1, 2, 3, offline. Alasannya ya lebih asik aja, ketemu temen tuh real. Jadi kita tuh ngobrol tuh bener-bener ada interaksi, ada koneksi. Nggak kayak online, cuman ngomong aja belum tentu didengerin. Pada off cam, pada mute semua. Bener. Sakit aku tuh. Kalau aku sih kenapa offline gara-gara ini sih, aku kan orangnya aktif tuh, pegiat belajar sungguh-sungguh ya kan. Jadi kalau ada dosen tuh bisa langsung tanya gitu, nggak usah malu-malu nungguin kelas yang lain, teman-teman yang lain di Zoom kayak gitu kan. Kalau offline kan bisa langsung ketemu, Pak ini gimana, Bu ini gimana, weh. Oh, kamu suka cari muka ya? Iya dong, kurang mantap. aku mukanya tuh. Offline. Biar bisa langsung. Gak jelas, tapi kalau offline biar vibes-nya ada. Ya, biar pressure-nya tuh feel-nya dapet banget. Kalau aku sih lebih suka online ya, karena online itu lebih ngerasa santai. Jadi kalau ada tugas tuh bisa dikerjain kapan aja. Tapi aku juga pengen kuliah offline karena belum ngerasain gimana sih rasanya kehidupan di kampus itu. Hampir sama sih kayak kamu, cuman enak online. Bisa nge-zoom sambil tiduran nih kan, off cam. Tapi di satu sisi juga pengen kuliah offline gitu loh, pengen gimana sih rasanya dalam kampus, dalam kelas, ketemu sama teman-teman. Kalau aku pada masa pandemi ini lebih ke ini aja sih ya, meningkatkan kesadaran diri sama surrounding awareness aja ya, karena kan kita juga ya pandemi pasti kan pemerintah waktu lalu juga sempat ada kebijakan untuk di rumah aja, dan kita kan berarti mahasiswa mungkin waktu ada kebijakan itu keluar kan kita masih SMA, mahasiswa atau semua mungkin ya siswa SD, SMP, SMA itu pasti kan harus paham gitu akan kondisi baru seperti ini gitu. Jadi ini sih kalau waktu pandemi yang aku dapetin hal yang baru ini sih, kewaspadaan atas sekitarnya sih yang lebih meningkat. Kalau aku selama pandemi aku belajar journaling dan lebih fokus ke mental health dan ikut banyak seperti event, volunteer dan sebagainya gitu. Hal baru yang dipelajari masa pandemi banyak banget sih. Iya. Walaupun pandemi aku tetap belajar. Yang pertama buat bikin usaha ya kan, usaha. Karena ada waktu buat nggak harus ke kampus, waktu yang harus ke kampus itu aku pakai buat belajar bikin usaha sendiri. Terus yang kedua belajar buat mengasah skill-skill yang non akademis juga gitu loh. Entah itu skill fotografi, videografi atau apapun itu. Nah kayak gitu. Hobi-hobi juga, main biliar juga terutama. Tadi ngomong tentang apa, usaha apa sih Kak? Aduh, usahanya ada usaha. Aku bikin usaha roti bakar di daerah Prawiro Taman. Jadi buat teman-teman yang di Yogyakarta bisa mampir ke Roti Bakar MS di Prawiro Taman. Aku udah pernah nyobain, enak banget. Ada Instagramnya ini di bawah ini. Oke. Nah kalau aku sih skill, mungkin aku lebih belajar bagi waktu sih ya. Soalnya kayak nggak kerasa bangun pagi itu udah harus join kelas ya nggak sih? Betul. Kayak tiba-tiba, udah kelas nih. Terus kayak misalnya lagi pergi di luar, terus kayak lebih harus kayak, wah ini jam berapa nih, harus pintar-pintar bagi waktu karena kayak, wah tiba-tiba udah kelas nih. Terus apa lagi ya? Paling aku belajar dikit-dikit sih masak. Soalnya aku biasanya nggak pernah masak.
terakhir aku pernah gosongin panci di sekolah lama SMA aku ya. Maaf ya, suster. Terus aku belajar apa lagi ya? Belajar apa? Multitasking dong. Kan Oh, biasanya iya, kita bener. kalau kuliah online itu pasti kuliah, terus habis itu makan sambil nyiapin apa gitu kan. Nah, jadi kayak 3 kerjaan, 4 kerjaan langsung barengan ya enggak sih? Bener. Aku paling suka banget tuh pagi-pagi kelas tapi sambil makan nasi padang. Nah, si Padang pagi-pagi. Multitasking. Bisa melakukan 2 kegiatan dalam satu waktu, anjay. Hal barunya lebih bertanggung jawab. Ya, karena pressure-nya lebih dapet. Kalau online tuh pressure-nya lebih banyak karena di rumah belum kalau apa ya kayak ngelakuin pekerjaan rumah terus nugas terus kelas kayak dipanggil buat ngelakuin pekerjaan rumah tapi lagi kelas terus kayak yang nggak ngerti bisa paham lah anak rumah. Oke, selama pandemi tuh aku dapet aku jadi suka orangnya kayak kenal tempat baru gitu loh. Soalnya aku mencoba ada waktu buat sharing ke tempat-tempat baru. Misal kayak aku yang biasanya jarang nongki jadi suka nongki. Terus biasanya juga aku traveling jalan-jalan kayak ke tempat pemandangan alam gitu. Ya aku tahu sih, cuman kemarin PPKM ya, jadi ya belum sempat lagi. Itu aja sih. Soalnya tapi akhir-akhir ini udah traveling, explore. Belum. Doain aja ya. Yeah. Oke. Kalau aku yang dibelajari selama pandemi apa ya, kayak mungkin baru kali ini ya istilahnya mau kuliah itu harus nyiapin kuota gitu-gitu, harus nyiapin sinyal yang bagus biar gak putus-putus gitu. Pengantar ilmu hubungan internasional karena dari segi dosennya yang enak banget ngejelasin dan materinya juga tertata, walaupun kadang ada 1 kali pertemuan yang kita skip materinya tapi itu pun juga dijelasin sama dosennya tuh enak gitu, jadi asik lah. Kalau aku sih juga pengantar ilmu hubungan internasional ya, karena di situ nggak cuman jelasin tentang ilmunya aja tapi juga kejadian nyatanya, dan ada banyak cerita yang menurutku menarik dari pengantar ilmu hubungan internasional itu. PIP. Kalau PIP kenapa kok berkesan? Karena PIP itu kan pengantar ilmu politik. Nah, sebagai mahasiswa itu kayak benar-benar terbangun jiwa politiknya itu di sana gitu loh. Karena kita kayak kalau kata Pak Saptopo ya, politik itu ibarat batu bata yang disusun menjadi tembok. Nah, makanya kita harus banyak belajar buat bisa bikin tembok, jangan cuma bikin batu bata. Aku juga suka ASEAN itu karena nggak tahu ya, aku tuh interest sama ASEAN dan mungkin aku juga bakal nyusun skripsi tentang ASEAN kalau dapat judul. Terus aku kalau Pak Saptopo tuh yang aku suka dari ASEAN tuh juga salah satu faktornya karena dosennya Pak Saptopo. Kalau jelasin tuh clear banget gak sih? Clear banget kayak sampo. Apa Ner? Kalau aku SHI karena finalnya aja udah. Aku SNI paling. Kayak gokil banget gue ngomong bahasa Inggris. Kita mewakili sebuah Country. Aktor. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan sama. ya. Di semester 2 ya? Semester 1 juga deh. Semester 1 2. Iya. Kita dosennya sama loh. Dan asyik gitu ya. Kayak pas bahasa Inggris tuh kita ngerasa kayak santai, terus kayak orang ngobrol gitu sama dosen. Dan terus dosennya juga santai-santai, enak banget dah pokoknya. Terus ngejelasinnya juga bikin masuk. Dari diri sendiri yang pernah ngalamin ini ya, dosen ganti-ganti ganti-ganti waktu matkul yang harusnya siang, kita bisa tidur siang habis itu, tapi digantinya sore, mau maghrib, itu kan males gitu kan ya. Pasti mungkin anak-anak yang diajar oleh beliau ya, Mister bla bla bla, itu mungkin pasti ngerasain capeknya juga lah gitu. Ya maksudnya kalau misalnya disuruh milih mending besoknya atau sekalian capek sore ya sekalian capek sore, tapi kan ya mungkin gimana ya, kan masih maba juga, harusnya kasihan dikit lah Pak gitu. Kalau aku sih yang pertama, kalau misalnya ganti-ganti jadwal, nah itu bikin ya penyesuaiannya agak sulit lah, karena di rumah juga ngebabu juga. Dan selain itu apa ya, paling ya kalau disuruh kerja kelompok sih, karena kita online kebetulan jadi kurang enak lah kerja kelompoknya. Kalau aku nih ya harus dengerin VN sih. Sama, aku juga menjawab itu. Kalau VN tuh harus
ekstra itu loh fokusnya itu. Iya. Nggak ada orangnya tapi ada suaranya kan jadi bingung ya. Mana kadang tapi untungnya kadang ada ini apa musik-musik yang merdu iya, sela-sela malam minggu dikasih musik. Aku juga sama sih, kadang tuh kalau dengerin VN tuh aduh males banget, kayak udah gitu kayak VN-nya 15, 10 bayangin gitu, terus kita belum selesai ngerjain VN udah ini ya kuisnya anak-anak, ada tugas betul itu dia. Tapi itu bagus kok sebenarnya, VN-nya bermanfaat sih. Kalau aku mereka mindahin kelas ke tanggal merah sama jam malam, kayak mending kerja tidur kayak dengan alasan kan kalian kuliah online libur, seperti libur, padahal kan kita juga tidak libur, mohon maaf untuk semuanya, kita tidak libur, kita masih kuliah dan itu kayak next question. Kalau aku sih gombal. Kalau nggak gombal, digombal dosen. iya. Kalau nggak, Ya ampun. misal gini, ada di mana nih? Sini dong, temenin. Ya. Oke, gitu aja sih. Kalau Terus aku apa ya? kalau enggak, itu loh biasanya suka ngasih tugasnya tuh dadakan. Oh iya, Ngeselin benar, banget tugas tuh. dadakan itu aduh nyebelin banget. Iya. Belum sama apa kalau ketumpuk tugas yang lain gitu kan. Ini tiba-tiba dosen A langsung ngasih tugas hari ini, deadline besok. Iya, bener banget. Kalau aku sendiri sih kurang setuju ya, karena kalau hybrid kan berarti ada yang online ada yang offline. Kalau yang dari Dom Jogja atau mungkin yang dari luar Jogja udah ngekos di Jogja, ya itu mungkin nggak apa-apa ikut offline. Tapi kalau bagi mereka yang di luar Jogja nggak punya Pulau Kalimantan, Sumatera yang notabene tiket pesawat mahal segala macam, untuk ke Jogja itu pun biayanya mahal, dan pasti mereka, aku yakin juga mereka akan mempunyai persiapan yang lebih lah sebelum pindah ke Jogja untuk mengikuti offline. Jadi menurutku kurang setuju sih kalau ada kuliah hybrid gitu, karena tidak efektif saja. Itu menurutku semacam step-step awal sih buat full ke offline lagi, karena emang mau nggak mau harus pelan-pelan, nggak bisa langsung offline gitu loh. Seru sih kayaknya. Boleh dicoba sih karena belum pernah ya kan. Tapi kayaknya bakalan rumit ya kayaknya. Ada yang online ada yang offline, tapi bolehlah dicoba. Takutnya nggak seimbang yang dapat ilmunya online sama offline kan. Kadang offline kan lebih nyantol cepet gitu ya daripada online. kalau hybrid kalau buat angkatan atas kayaknya ya mungkin tinggal skripsian doang, jadi ya mending angkatan bawah yang lebih difokusin buat hybrid. Aku mah nggak apa-apa. Ya aku juga nggak apa-apa, soalnya kalau misalnya nanti hybrid Taat prokes, udah promo kesehatan. gitu. Jadi kalau hybrid nggak apa-apa sih. Yo. Kayak ya udah gitu. Yang penting prokes, kita semua senang, kita semua Bayar maju. UKT. Oke sih aku. Soalnya Pendapatku- jadi kita bisa online-nya tuh kalau misal ujian tuh harusnya online aja deh. Jadi kalau misalnya Ayo ngapain? ayo. Pendapatku hybrid asik sih kayaknya ya. Jadi nggak di rumah terus gitu, nggak Bener bosen. banget. Sekali-kali ke kampus bisa Iya, keluar. jadi kita bisa tahu ngerasain gimana sih rasanya di kampus gitu kan. Dan ketemu sama teman-teman baru. Iya, jadi Bisa kayak tuh. bener-bener rasain kuliah yang sebenarnya feel-nya. Masuk ke kelas ya, misalnya kita bisa ngerasain sensasinya masuk ke kelas, terus ketemu dosen langsung, terus ya ketemu teman-teman pastinya, teman-teman seangkatan, seprodi, sefakultas mungkin. Kalau aku sih coba cari info tentang event, ikut diskusi bareng teman-teman, sama ngobrol biasa lah bareng teman-teman, karena menurutku setelah pandemi ini aku baru sadar kalau ngobrol secara langsung, interaksi manusia secara langsung itu cukup mahal. Kalau pertama kuliah offline aku pengen ini sih, muter-muter ke kampus, pokoknya semua lantai, semua kelas aku masukin. Soalnya aku kangen gitu loh, rindu hawa-hawa udara kampus, bau-bau besi, bau-bau air ya kan. Oh, bukannya airnya suka, nggak apa-apa. Ya maksudnya bau air yang bau besi. Bau air, pengen nongkrong di Pentagon sama teman-teman. Aku kangen banget vibes-nya soalnya. Ya kuliah. Apa ya? Belajar menekuni segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia internasional. Menongkrong kali. Ketemu teman-teman yang jarang ketemu. Iya. Yang ada di luar pulau, yang mungkin datang buat kuliah offline. Nongkrong di Pentagon. Saya kalau WTC nggak ada. Ya kuliah lah pastinya. Kuliah.
pastinya hari pertama ya pasti ketemu teman dulu Ketemu teman, lah. kenalan teman-teman baru. Iya, Terus keluar bareng habis kuliah. Iya, biasanya kita nongki-nongki gitu Yoi, ya kan. bahas Sekarang pelajaran. Emang kamu belajar? Belajar dong. Lu ngerjain tugas, oh iya. Kalau aku sih kesannya ya gimana ya, ada nggak enaknya sih. Enaknya ya kita bisa nggak fokus gitu, bisa lebih nggak fokus, bisa lebih bisa lebih ya kayak sedikit bandel gitulah, lagi dosen nge-zoom atau lagi ada yang presentasi kita ngapain kayak gitu. Dan kesannya mungkin ini sih lebih kayak kan kita kan situasi baru ya, kita kuliah online itu kan pasti kita baru, apalagi buat maba yang angkatan 2020 dan angkatan 2021 itu hal yang baru banget. Jadi ya sedikit shock aja gitu. Kalau pesannya ya mudah-mudahan cepet offline lah gitu, dan semoga ya semuanya udah divaksin, semuanya udah di UPN-nya sendiri udah ya dipersiapkan secara matang buat offline. Jadi kita bisa seangkatan itu bisa kuliah offline. Nah, kesanku buat sekolah online ini sebenarnya itu ya nggak enak sebenarnya, sama sekali nggak enak, karena nggak bisa interaksi, sama ada banyak hal yang ingin aku lakukan di kampus tapi malah nggak bisa dilakukan. Nah, pesannya itu agar vaksinasi massal berjalan lancar, agar kita bisa offline juga, dan ya taat prokes lah biar kasusnya turun. Pesan-pesannya selama kuliah online itu sebenarnya di awal agak nggak jelas sih. Maksudnya kita kan masih harus nyesuain ya. Cuman makin kesini makin ke belakang makin ya udah deh, makin ada titik di mana kayak nyaman banget nih kuliah online, kayak nggak perlu lagi lah offline. Tapi cuman tetap kangen sih sama teman-teman juga. Kalau aku sih ini sih terkenang tapi nggak pengen diulang gitu loh. Kuliah online tuh kayak ya boleh lah buat pengalaman seumur hidup ya kan, sekali seumur hidup, tapi jangan terus-terusan deh. Kangen juga sama teman-teman, benar kata tadi. Kalau online kan agak susah ya promosi roti bakar ya. Ya, cari gebetan juga susah. Nggak ada, karena vibes-nya kurang sih kalau online tuh. Kayak apalagi buat maba yang belum pernah ngerasain kuliah gitu, tiba-tiba kayak di sosial media gitu kan, itu ada yang bilang kayak kuliah itu senengnya waktu masuk doang, terus kayak waktu pembelajarannya itu sulit gitu. Ya emang kuliah kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian masih online, kalian berekspektasi kuliah itu yang kayak di sinetron di film-film, ya nggak kayak gitu loh. Kehidupan nyata itu berbeda, kita harus menjadi orang ya realistis. Kesannya Ya berkesan lah. kuliah online. Kuliah sambil berkesan. tiduran kapan lagi? Ada dosen nerangin, agak tidur dikit gitu, kapan lagi? Pesan-pesannya menurutku tuh itu benar-benar bikin aku enjoy karena santai. Cuman kadang kuliah online itu bikin aku tuh nggak paham sesuatu. Misal kayak dosennya jelasin A, terus kadang dosennya cepet atau apa, itu bikin aku kurang paham sih, itu aja. Kadang mau tanya juga malu ya? Iya, kan? soalnya nggak paham apa-apa. Lalu pesannya apa ya? Kuliah online tuh sebenarnya asik sih, bisa nge-zoom sambil let's say nyantai gitu, terus bener, bisa sambil di rumah ya kan, sambil nyambi dengerin musik. Sambil Cuman di satu sisi juga boring gitu, bosen kuliah online terus, nggak ketemu sama temen. Iya. Semangat pokoknya. Kita berdua semangat. Tetap semangat dan pantang dan jangan menyerah. Tetap semangat, bentar lagi offline. Kok feminin banget itu? Masuk oleh? Iya. Apa ya? Gebetan baru gak sih kalian? Enggak dong, udah banyak. Terima kasih untuk semuanya. Salam dari kami. Oh ya, buat teman-teman semua, baik anak 21 maupun 20 yang suka studi Hankam, boleh banget nih ikut KSM Devensia. Kami menunggu kalian semuanya, oke? Daftar KSM Devensia. Aku nggak mau gantian promosi dong, emang dia doang. Nah, teman-teman 20 sampai 21, kalian kalau berminat mau belajar tentang bagaimana cara berdiplomasi, kayak namanya juga kita HI ya, pasti penting banget skill buat diplomasi. Kalian bisa banget join Diplomasi Studies, karena Diplomasi Studies baru ngadain event kemarin internasional, cakep banget ya. Terima kasih Diplomasi Studies. Jangan lupa join di Diplomasi Studies. Devensia.